Ya Habibi ya Muhammad. Alhamdulillah, setelah pertemuan lalu kita menceritakan sedikit tentang manaqib Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik yang khalnya biasa 17 Dhul Hijjah, dan juga di hari-hari yang lalu di akhir Dhul Hijjah, tepatnya 27 Dhul Hijjah atau di awal Muharram, kita biasa menghadiri haul Sayyidina Al-Imam Fakhir Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini Abu Bakar bin Muhammad, ini Abu Bakar bin Salim, sama-sama Abu Bakar. Alhamdulillah. Berbicara tentang Sayyidina Al-Imam Fakhir Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim salah satu cucu Nabi SAW yang mulia. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 919 Hijriah, abad yang ke-9. Tepatnya pada hari Sabtu, ada yang mengatakan tanggal 13, ada yang mengatakan tanggal 23 Jumadil Akhir. Dari seorang ayah yang mulia, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf, Imam Wadi Ahqaf, sampai nasabnya bersambung kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan kepada Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan kepada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ibn Imam Hussein As-Shahid, Ibn Ali bin Abi Talib, Ibn Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab begitu indah dan mulia. Semuanya aulia, semuanya salihin. Dari seorang ibu yang istimewa, Syarifah Hababah Talha binti Aqil, cucu daripada Habib Ali bin Abi Bakar Sakran, Habib Abu Bakar Sakran, cucu dari Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Ayahanda beliau ingin beliau menjadi ulama salihin, sehingga dibawalah Habib Abu Bakar bin Salim ke guru demi guru. Di kanak-kanak beliau kurang begitu semangat di dalam mencari ilmu Al-Quran, menghafal Quran seperti yang diinginkan ayahnya. Sampai ayahnya mengeluh kepada gurunya, Imam Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Sakran, seorang awliya besar. Al-Habib Salim mengeluh tentang Habib Abu Bakar bin Salim. Menurut beliau kurang bersemangat dalam menghafal Quran. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Syahabuddin ini mengatakan, ya Salim, da'hu. Wahai Salim, biarkan anakmu ini, tinggalkan, jangan kau paksa. Nanti dia sendiri akan bersemangat dengan semangat yang luar biasa. Tidak lama dari ucapan beliau benar, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim betul-betul bersemangat dalam menghafal Quran dan mempelajarinya sampai berhasil menghafal hanya dalam waktu 4 bulan. 4 bulan menghafal 30 juz Al-Quran di luar kepalanya. Memang mulai sejak kecil Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan isyarah tentang keagungan beliau dan kebesaran maqam beliau. Bahkan sebelum beliau dilahirkan di dunia ini, para awliya salihin jauh sebelumnya sudah mengisyaratkan tentang keagungan beliau. Di antaranya Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Saggaf. Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman As-Saggaf, saudara
atau sepupu dari kakeknya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman. Al-Habib Alwi bin Abdurrahman, saudara Habib Abdullah bin Abdurrahman. 3 generasi sebelum Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, sekitar 150 tahun sebelum dilahirkannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kurang lebih, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman ini, Ahmad bin Ali bin Abdurrahman telah mengisyaratkan. Beliau datang ke kota Inad. Waktu itu enggak ada kehidupan yang bisa dibanggakan di kota Inad. Beliau datang ke kota Inad, dia belum mengatakan akan dilahirkan dari anak kami di tempat ini dan mempunyai maqam yang sangat tinggi dan agung. Bahkan beliau tentukan akan membangun rumah di sini, akan membangun masjid di sini, dan dimakamkan di sini. Ditentukan oleh beliau, ditunjukkan jauh sebelum lahirnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Para awliya sudah mengisyaratkan keagungan beliau. Termasuk Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran, juga sebelum kelahiran Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengisyaratkan kelahiran dari cucu Nabi, dari Al-Ba'alawi yang makamnya sangat tinggi sekali. Dan masih banyak dari awliya salihin yang mengisyaratkan tentang keagungan beliau sebelum beliau dilahirkan. Subhanallah. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Ketika beliau masih bayi, masih dalam gendongan Bagho Hawil, khaddamnya yang bernama Bagho Hawil, ada rombongan para salihin yang akan ziarah Nabi Allah Hud. Ketika masuk kota Tarim, beliau meminta kepada Syahabuddin Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk menjadikan salah satu dari Al-Ba'alawi sebagai pengawal beliau untuk ziarah Nabi Allah Hud. Karena di jalan banyak awliya al-majadib, beliau takut halnya diambil. Hakata sya'nul awliya. Al-Habib Abdurrahman Syahabuddin, beliau menyuruh, silahkan anda pilih siapa yang anda mau mengawal anda, bawa. Ketika melihat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim masih dalam gendongan Bagho Hawil, masih kecil, sekitar setahun lebih dikit, dilihat wajah, dilihat cahaya di wajah Sayyidina Syekh, kemudian dia mengatakan, saya ingin anak ini yang mengawal perjalanan saya. Al-Habib Abdurrahman mengatakan, ini anak masih bayi, masih kecil, kenapa kau gak milih yang sudah besar? Kami banyak pemuda-pemuda dan orang tua salihin. Galalala. Saya merasa tenang kalau bersama anak ini. Karena dia masih bayi, masih kecil, izin sama bapaknya. Izin dengan bapaknya dan diizini, dan khaddamnya Bagho Hawil ikut serta karena masih dalam gendongan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam usia yang masih sangat kecil, udah mengawal para awliya, para salihin dalam perjalanannya menuju ziarah Nabi Allah Hud. Ini menunjukkan bagaimana Allah memilih beliau sebagai orang yang istimewa, pilihan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu tidak cukup bagi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi awliya besar, sehingga namanya masyhur bukan hanya di Hadramut, bukan hanya di Yaman, bahkan masyhur di negara kita Nusantara ini. Bahkan di zaman hidup beliau, Ghafilah dari Rum, Romawi datang ke Inad, berkunjung dan mengambil berkah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Nama beliau tersebar di seluruh dunia ini. Padahal di waktu itu nggak ada
mensos, nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada media yang lain yang menyebarkan dakwahnya dan yang mengembangkan, menyampaikan dakwah beliau ke penjuru dunia, tapi keikhlasan, ketakwaan yang membuat Allah menyampaikan maqam dan manfaat beliau sampai ke Romawi. Radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, rahmat Allah kepada beliau, ditambah keturunan yang mulia dari sisi ayah dan dari sisi ibu, manusia-manusia yang agung, itu tidak cukup bagi Sayyidina Syekh. Beliau sangat hebat di dalam mujahadahnya, sangat luar biasa, sulit untuk ditandingi atau disamai mujahadah beliau, kesungguhan beliau di dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mujahadah beliau, karena beliau mengatakan, man lam yujahid lam yusyahid. Siapa yang tidak mau berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan anugerah itu. Dia akan tidak menyaksikan keindahan-keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau buktikan mujahadah yang subhanallah, seperti bukan manusia. Dikatakan hampir tiap malam beliau pergi dari Inat setelah menimba ilmu dari awliya salihin di zamannya, termasuk Habib Ahmad, Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman, Syekh Ma'ruf Bajamal, dan banyak sekali guru-guru mulia beliau, dan semuanya awliya salihin. Sekali lagi, pelajaran bagi kita, tidak ada seseorang yang besar awliya salihin kecuali mempunyai guru-guru yang besar dan istimewa. Sayyidina Syekh Bakar bin Salim tidak mempunyai 1-2 guru, tapi beliau mempunyai banyak guru dan semuanya awliya salihin. Ketika usia 27 tahun, beliau dilihat sudah mumpuni dalam segala ilmu, ilmu syariah, ilmu haqiqah, ilmu ma'rifah, sehingga diizinkan beliau untuk berdakwah. Dan mulailah beliau berdakwah, pergi ke kota di sebelah kota Tarim yang namanya kota Inad. Di saat itu kota ini tidak ada satupun yang menyebutnya, dan kota hampir punah karena peperangan demi peperangan antar suku. Datang beliau ke sana, membangun masjidnya, menyatukan kabilah-kabilah suku-suku yang ada, dan mulailah membangun kota Inat dengan peradaban akhlak, peradaban ilmu dan ibadah yang mulia. Sehingga Inat menjadi kota yang terkenal, yang masyhur dan didatangi banyak orang, bahkan dari Maroko seperti Abbad Hasan bin Yusuf Al-Hasani, Abbad bin Yusuf Al-Hasani dari Maroko, Maghribi, dan Ghafilah Rum yang tadi kita dengar. Mulailah Sayyidina Syekh Bakar bin Salim menambah mujahadahnya, ketakwaannya, sehingga beliau dikatakan tiap malam dari Inat ke kota Tarim, kalau naik kendaraan mobil sekitar 30 menit. 30 menit dengan menggunakan kendaraan mobil, bisa dibayangkan kalau jalan kaki itu berapa kilo. Tiap malam beliau dari kota Inat berjalan kaki menuju kota Tarim, kota kakeknya dan kelahirannya. Apa yang beliau lakukan di kota Tarim di malam hari? Beliau sholat di setiap masjid kota Tarim, tahajud di setiap masjid kota Tarim. Ditambah lagi tidak hanya sholat, beliau menimba air dan memenuhi kamar mandi semua masjid yang beliau datangi. Tidak cukup itu. Di kota Tarim ada tempat untuk minumnya manusia, orang-orang yang mau minum, ada tempatnya tersendiri, dan ada tempat untuk minumnya binatang. Di setiap malam itu pula beliau
memenuhi tempat air minumnya, orang-orang yang lewat, dan memenuhi tempat minum para binatang yang sudah disiapkan tempatnya tiap malam. Dan sholat subuh diingat. Berapa jam itu perjalanan? Berapa jam beliau sholat di masjid-masjid yang jumlahnya waktu itu hampir 360 masjid. Berapa jam beliau mengisi kamar mandi masjid yang ada di sana. Berapa jam pula beliau mengisi tempat minumnya orang yang lewat dan binatang yang lewat. Subhanallah, sholat subuh diingat tiap malam. Bahkan ketika musim dingin yang sangat dahsyat, beliau tetap melaksanakan rutinitas beliau. Sampai di jalan, darah kaki beliau menetes ke tanah. Ketika pagi hari orang lewat di jalan itu, mereka mengatakan, ini bekas jalannya Walad Salim. Ini darah jalannya Abu Bakar bin Salim. Tadi malam lewat sini, ini darahnya. Sampai hampir semua orang mengetahui kejadian itu. Mujahadah yang begitu hebat. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, makom yang sangat tinggi beliau dapatkan, bukan hanya pemberian semata dari Allah, tapi mujahadah yang luar biasa. Beliau mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan sholat duha dan sholat witir alal kamal. Duhanya 8 rakaat, witirnya 13 rakaat tiap malam. Dalam mujahadah beliau 40 tahun sholat subuh dengan menggunakan wudhu isya. Artinya setelah sholat isya di awal waktu, anggap jam 7, beliau tidak tidur, tidak menyentuh istrinya sampai waktu subuh, sehingga beliau sholat subuh dengan wudhu isya. Tidak batal wudhunya. 40 tahun. Apa yang beliau lakukan? Zikir, ibadah, ta'lim, sholat, Quran. 40 tahun. Pernah beliau mengatakan setahun penuh beliau nggak tidur, la siang wala malam, bermunajat ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keilmuan beliau luar biasa. Beliau ulama besar. Beliau sangat senang dengan kitabnya Imam Nawawi, terutama kitab Minhaj. Minhajut Talibin, kitab fikih yang cukup besar. Beliau baca secara tafsil dengan keterangan yang begitu luas. Sebanyak 3 kali khatam. Setelah khatam, diulangi lagi dari awal. Diajarkan lagi. Khatam, diajarkan lagi sampai 3 kali khatam kitab Minhajut Talibin dari Imam Nawawi. Tentang kitab Ihya, Masya Allah, dikatakan beliau menghatamkan kitab Ihya 40 kali di dalam hidupnya. 40 kali menghatam kitab Ihya yang 4 jilid yang besar tersebut. Ilmu, ibadah, dan akhlak. Akhlak beliau luar biasa. Semuanya dikatakan 40 tahun kurang lebih beliau posisi duduk di depan siapapun dalam keadaan tawarruk. Tawarruk posisi duduk ketika kita tahiyat akhir. Posisi duduk yang sangat sulit. Jarang orang bisa bertahan setelah sholat. Beberapa menit langsung dia berubah posisi duduknya karena duduk. Tahiyat akhir, ketika kita tahiyat akhir dalam sholat itu posisi duduk yang sangat sulit, melelahkan. Beliau 40 tahun duduk di depan siapapun seperti itu, di depan ulama, di depan awam, sendirian, ada manusia dalam posisi duduk seperti itu, sehingga para pencintanya menegur, ya Habib, tidakkah kamu capek posisi duduk seperti itu dalam usia yang tua? Apa beliau mengatakan? Inilah duduk seorang hamba di hadapan Tuhannya. Apa arti kalam ini? Ini menunjukkan bahwa beliau selalu muraqabatullah, selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
ini duduk di hadapan Allah yang paling pantas sebagai hamba. Dalam kitabnya Miftahus Sarair yang beliau karang dalam usia 17 tahun. 17 tahun mengarang kitab Miftahus Sarair. Beliau mengatakan tahaddusan bin ni'mah, menunjukkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya melihat sesuatu kecuali saya melihat, menyaksikan Allah ketika saya melihat, sebelum saya melihat, dan setelah saya melihat. Artinya beliau tidak pernah lupa sedetik pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Mujahadat yang sangat panjang dan luar biasa tidak bisa kita ceritakan di waktu yang singkat ini. Beliau di antaranya 90 hari, sekitar 3 bulan, ya, 90 hari pernah berpuasa 3 bulan berturut-turut dan tidak berbuka puasa kecuali dengan 1 biji kurma atau hal yang sangat kecil, hanya untuk membatalkan puasanya. Beliau lakukan itu hanya untuk membatalkan puasa, karena diharamkan seseorang untuk al-wisal, bersambung 2 hari 2 malam tanpa dibatalkan sedikit pun. Berbicara mujahadat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, maka waktu tidak akan cukup. Beberapa kalam Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang menunjukkan keagungan beliau, keistimewaan beliau, di antaranya man nadhara ila nafsihi bi'ain ridha nadarallahu ilaihi bi'ain sukhti. Siapa yang memandang kepada dirinya dengan mata kebanggaan, melihat dirinya dengan mata kebanggaan, beliau bangga dengan dirinya, dia bangga dengan dirinya, maka Allah memandangnya dengan mata kebencian. Siapa yang memandang kepada dirinya, wa man nadhara ila nafsihi bi'ain sukhti nadarallahu ilaihi bi'ain ridha. Dan siapa yang memandang kepada dirinya dengan mata kebencian, selalu suudzon kepada dirinya, maka Allah memandangnya dengan mata penuh keridhaan. Dan masih banyak lagi kalam-kalam, mutiara-mutiara hikmah dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada tahun 1992 Hijriah, tepatnya Lailatul Ahad, malam Ahad 27 Dzulhijjah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha kepada Allah, dan Allah meridainya dalam usia 73 tahun. Meninggal di Inat dan dimakamkan di Inat dan dibangun kubbah yang agung di situ. Beliau meninggalkan 13 putra dan 4 putri. Di putra putri beliau ada 17, 13 laki-laki dan 4 perempuan. Semuanya aulia, semuanya salihin. Salah satu dari putra beliau Sayyidina Umar Muhdar. Beliau Sayyidina Umar Muhdar mengatakan, la arda ahada talamidi asgharhum mithl Junaid al-Bustami. Saya tidak ridha jika santri yang kecil, santriku yang paling kecil, makamnya seperti Imam Junaid al-Bustami. Sayyidina Junaid al-Bustami aulia yang sepakat semuanya atas kewalihannya di Baghdad, aulia besar.
kuburnya diziarahi, kuburnya diambil berkah oleh semua orang. Sayyidina Umar Mahdhar, putra Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, saya tidak rela santriku yang paling kecil seperti Sayyidina Junaid al-Bustami. Bagaimana dengan santrinya yang besar? Bagaimana dengan beliau sendiri? Bagaimana dengan ayahnya Fakhrul Wujud Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim? Julukan Fakhrul Wujud, kebanggaan yang ada, adalah julukan yang pas untuk beliau, karena beliau menjadi sorotan semua mata orang saleh, pemimpin aulia di zamannya, bahkan keberkahannya kita rasakan sampai sekarang. Banyak para aulia salihin mengisyarahkan bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim keberkahannya setiap zaman. Sampai zaman ini Al-Habib Al-Qadir bin Ahmad mengatakan keberkahan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tetap mengalir, baik melalui gosidahnya, kitabnya, anak cucunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua. Beliau meninggal di kota Inad dan dimakamkan di Inad. Beliau seorang aulia yang terkenal sangat rahmat kepada ummah. Dermawan, yudrab bihil mathal, sampai dijadikan contoh. Setiap hari beliau sedekah 1000 gurus. Gurus itu makanan orang Hadramaut, roti besar. 1000 gurus, 1000 roti beliau sebarkan, beliau sedekahkan. Itu yang pasti. Dan beliau sangat dermawan dalam menyambut tamu. Ketika tamu datang, tidak jarang beliau menyembelih 1 bahkan 2 onta untuk menyambut tamu. Luar biasa rahmahnya dengan semua orang. Sampai beliau mengatakan, jika ada orang yang membenciku dan ada orang yang mencaciku, cepat sampaikan kepadaku. Ketika ditanya, untuk apa ya Sayyidina Syekh? Untuk saya doakan, mudah-mudahan dia selamat dari bala Allah. Yang membencinya, yang mencacinya, didoakan selamat. Sedangkan yang mencintainya, jangan ditanya. Beliau mengatakan, afama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la yazalu tahta liwana farihina mudnadari jamal ayana mustabshirina binaili ma qad amalu farihina mudnadari jamal ayana. Siapa yang cinta kepada kami, pasti kami akan membalasnya, kami akan mencarinya, kami akan mendoakannya, dan kami pastikan mereka akan bergembira karena mereka berkat cinta kepada kami, Allah akan berikan semua yang mereka inginkan. Mustabshirina binaili ma qad amalu. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita cinta kepada beliau dan cinta kepada aulia salihin. Mudah-mudahan barokah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan barokah para aulia salihin Allah berikan kepada kita semua. Jika tahun ini yang biasanya guru mula kita Sidi Habib Umar hadir ke Jakarta di tempat Syed Muhsin Al-Hamid, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau ma'lutuf al-afiyah. Kita hadir di sana memperingati Khaul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahun ini diliburkan, mudah-mudahan tahun depan Allah mengizinkan hal tersebut ada kembali dalam keadaan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.